Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Vincat. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film action komedi dari Korea yang berjudul Mission Cross yang tayang pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri. Karakter utama laki-laki, sang suami bernama Park Kang-moo yang diperankan oleh Hwang Jung-min, dan karakter utama perempuan, sang istri bernama Kang Mi-sun diperankan oleh Hyun Jung-ah. Mi-sun merupakan seorang detektif hebat di kantor kepolisian, sedangkan Kang-moo merupakan bapak rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah, bahkan mengurus keperluan sang istri. Sedangkan sang istri bekerja untuk mencari uang. Selain itu, Kang-moo memiliki pekerjaan sebagai supir antar jemput anak sekolah dasar. Ada sebuah alasan mengapa Kang-moo memutuskan untuk menjadi supir antar jemput. Nah, alasannya akan diketahui ketika kamu bertemu kembali dengan seseorang di masa lalunya. Pada suatu hari, Mi-sun menangani kasus seorang wanita yang ditemukan pingsan di sebuah atap mobil. Sebelum wanita itu nekat terjun dari sebuah gedung, wanita yang bernama Baek Sun-woo mencoba lari dari kejaran beberapa lelaki asing yang sedang mencari sebuah data di dalam USB dan diyakini jika USB itu disimpan oleh Sun-woo. Sun-woo yang menggunakan rompi anti peluru berhasil selamat dari tembakan mereka. Namun dia pingsan karena terjatuh ke atap mobil. Mi-sun meminta rekannya bernama Dong-su untuk mengatakan kepada wartawan jika korban telah meninggal agar tidak menjadi incaran para tersangka. Kemudian pada suatu malam, Kang-moo melihat teman lamanya dikejar oleh beberapa pria. Dia pun menolong temannya tersebut. Kang-moo yang saat ini dikira lelaki lemah lembut sebenarnya adalah mantan pasukan khusus pemerintah. Wanita bernama Jang Hae-ju adalah mantan rekan satu timnya ketika mereka bertugas di Rusia. 6 tahun lalu, Kang-moo merupakan komandan pasukan khusus. Bersama rekannya bernama Gum-suk, diam-diam menyergap ke pelabuhan Rusia untuk menggagalkan pengiriman senjata ilegal ke Korea. Mereka mencurigai jika ada mata-mata dalam organisasi karena mereka kesulitan untuk menangkap pelaku. Pada saat itu, Hae-ju bertugas mengatur jaringan komunikasi. Kang-moo dan Gum-suk masuk ke anjungan kapal memasang alat yang disebut EMP untuk mematikan aliran listrik pada kapal tersebut. Setelah berhasil, Hae-ju membantu mengarahkan Kang-moo dan Gum-suk menuju jalan keluar, tapi sayangnya komunikasi mereka terputus dan Gum-suk sudah menjadi sandera pasukan Rusia. Mereka meminta kode untuk mengakses EMP. EMP tidak bisa dihancurkan begitu saja karena akan memicu ledakan. Karena nyawa Gum-suk yang terancam, maka Kang-moo terpaksa memberitahu kode EMP. Namun percuma karena Gum-suk tidak tertolong. Kang-moo pun dikeluarkan dari tim karena beroperasi tanpa persetujuan atasan. Jadi junior Kang-moo bernama Jung-san yang akan menggantikan Kang-moo dan berjanji akan menangkap pembunuh Gum-suk. Semenjak itu juga, Kang-moo berusaha untuk melindungi anak Gum-suk hingga rela menjadi supir antar jemput. Pertemuan antara Kang-moo dan Hae-ju dilihat oleh Hung-gi dan Dong-su. Kedua polisi itu memberitahu kapten mereka yang bernama Sang-wung dan curiga jika suami Mi-sun sedang berselingkuh, tapi Sang-wung tidak percaya. Tanpa mereka sadari, Mi-sun mendengar percakapan itu. Mi-sun juga tidak percaya dengan hal itu. Namun Mi-sun mulai melihat keanehan pada suaminya, dan ketika Hung-gi mengirimkan foto Kang-moo bersama Hae-ju kepada Sang-wung, Mi-sun pun melihatnya juga. Sebenarnya, Kang-moo saat ini sedang khawatir karena Hae-ju mengaku jika dia menikah dengan Jung-san dan saat ini sedang mengandung anak lelaki tersebut, tapi sayangnya Jung-san menghilang. Jung-san masih melanjutkan misi mereka terdahulu untuk menemukan tersangka di Kementerian Pertahanan. Jadi, Kang-moo berniat untuk menolong Hae-ju menemukan Jung-san. Hae-ju membawanya ke markas rahasia milik Jung-san. Hae-ju mengatakan jika Jung-san tidak menceritakan apapun kepadanya. Kemudian Hae-ju memberikan sebuah amplop yang ditemukan di tempat pos yang dikirim oleh seorang tanpa nama. Setelah dilacak, mereka terhubung oleh seseorang dan orang itu mengajaknya untuk bertemu. Di sisi lain, Mi-sun tidak langsung menuduh suaminya berselingkuh. Dia akan mencari bukti terlebih dahulu.
Kang Mu meminta izin untuk meminjam mobil Misun, katanya dia ingin pergi memancing. Misun pun meminjamkan mobilnya tanpa bertanya apapun karena Misun memiliki rencana untuk mengikuti Kang Mu. Dengan meminjam mobil milik ibu Sangwung, Misun melihat suaminya bersama wanita lain pergi ke hotel. Sangwung tidak mengizinkan Misun untuk langsung melabrak mereka. Jadi bermodalkan kamera drone, mereka memantau pergerakan Kang Mu. Namun pengintaian itu harus berhenti karena sebuah tugas telah memanggil Misun. Di dalam hotel, Kang Mu dan Hee-ju bertemu dengan lelaki bernama Jungruk. Jungruk seolah-olah menjadi orang yang mengetahui masalah Jungsan. Semua masalah berawal dari kasus korupsi Kementerian Pertahanan Korea senilai 3, triliun won. Disebutkan jika pemimpin dari proyek itu adalah General Park, namun tak ada yang tahu siapa General Park kecuali orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Sedangkan dana gelap itu dikelola oleh Komando Keamanan. Jungsan dan timnya termasuk Bae Sung-gu berhasil meretas dan membekukan akun rekening bank serta menyembunyikan data tersebut untuk memancing General Park menunjukkan dirinya. Jungruk mengatakan jika Jungsan diculik oleh General Park dan disekap di pusat kesehatan militer. Sepengetahuan Hee-ju, tempat itu merupakan penjara untuk menginterogasi tahanan. Bukan hanya Hee-ju yang mencari Jungsan, namun tim Misun yang sedang mengusut kasus penembakan Sunwoo pun mendapat informasi tentang atasan Sunwoo yang tidak lain adalah Jungsan. Selain mengusut kasus di kepolisian, Misun juga mengusut kasus dugaan perselingkuhan suaminya. Dia meminta Hoon-gi untuk memberinya handphone cloning. Tentu saja targetnya adalah handphone milik Kang Mu. Jadi ketika Kang Mu sedang tidur, Misun diam-diam menyalin data ke dalam handphone cloning yang dipegangnya. Hampir saja Misun ketahuan oleh suaminya itu. Untungnya, Misun memiliki kebiasaan berjalan pada saat tidur jika sedang stres. Jadi, Kang Mu tidak curiga kenapa handphonenya dipegang oleh Misun. Dengan handphone cloning, Misun bisa melacak di mana keberadaan Kang Mu yang pada saat itu sedang mengintai pusat kesehatan militer yang berada di dekat gunung. Sesuai perkataan Jungruk, Jungsan sedang disekap dan disiksa di tempat itu agar dia mau memberitahu di mana letak file rekening yang dicari oleh General Park. Hee-ju memantau wilayah tersebut dan mendapat ide agar Kang Mu bisa masuk ke tempat itu lebih mudah, yaitu berpura-pura menjadi supir truk penyedot ninja. Tidak hanya itu, Kang Mu harus berpura-pura menjadi pasien sakit jiwa agar dia bisa dimasukkan ke dalam gedung. Setelah melewati penjaga, Kang Mu menghajar beberapa petugas dan berpura-pura menjadi petugas keamanan di sana. Seperti biasa, Hee-ju yang memberikan informasi di mana jalan yang harus dilalui Kang Mu agar bisa sampai ke tempat Jungsan. Untungnya hanya satu dokter yang berjaga di sana. Jadi kamu bisa diam-diam membuat dokter itu pingsan dan membawa Jungsan keluar. Perjalanan kamu seolah-olah dipermudah tanpa adanya hambatan. Di hari yang sama, Baek Sunwoo pun sadar dan dia memberitahu tentang dana gelap yang diincar oleh General Park. Lalu pihak polisi menemukan CCTV di mana terakhir Kim Jungsan terlihat. Dalam rekaman itu, Misun melihat seseorang yang diketahuinya. Dan orang yang disebut sebagai General Park adalah Jang Hee-ju. Sayangnya, Kang Mu sudah masuk ke perangkap Hee-ju karena dia membawa Jungsan ke tempat dokter yang akan membunuh Jungsan. Di sana telah diletakkan kamera. Hee-ju tahu jika sekeras apapun Jungsan disiksa, dia tetap saja tutup mulut. Maka Hee-ju membawa Kang Mu ke dalam permainannya. Karena seperti dugaan Hee-ju, jika Jungsan akan meminta bantuan Kang Mu dan memberitahu jika rekening dana gelap yang disimpannya berada di ruang rahasia yang ada di rumahnya, serta memberitahu kode untuk membuka brankas tersebut. Jadi setelah mendapat informasi itu, Jungruk yang merupakan bawahan Hee-ju segera bergerak ke rumah Jungsan. Selain Jungruk, Misun juga bergegas ke rumah Jungsan. Jungruk menemukan USB yang dicari dan hendak keluar dari rumah itu, tapi Misun sudah lebih dulu menyerangnya. Maka terjadilah aksi adu jotos.
Tapi Misun berhasil mengambil USB itu, lalu menyalin data ke handphone cloning yang dipegangnya. Sayangnya Misun yang terkepung terpaksa harus menjadi tawanan Jungruk setelah dia menghancurkan USB itu. Tapi Misun sudah menyembunyikan handphone yang berisi barang bukti di atas lemari. Anak buah Jungruk mengetahui jika USB tersebut sudah sempat diakses ke perangkat lain. Sedangkan Kang Mu akan menuju ke rumah Jungsan. Sebelum pergi, dia memberikan sebuah handphone kepada Jungsan agar mereka bisa berkomunikasi. Ketika Jungsan sendiri, sang dokter hendak menyuntikkan sesuatu. Jungsan mendengar suara dokter dan dia sadar jika dokter itu terlibat dalam penyiksaannya. Jungsan pun langsung menyerang dokter. Dia menelpon Kang Mu dan terungkaplah jika Kang Mu datang untuk menolong Jungsan karena permintaan Heju yang mengaku sebagai istri Jungsan. Padahal kenyataannya, Heju menghilang setelah Kang Mu dipecat. Sang dokter yang masih sadar melepaskan tembakan ke arah Jungsan, lalu sebuah truk menabrak mobil Kang Mu. Saat ini, Misun dibawa ke tempat penyiksaan dan Heju menginterogasinya. Kang Mu yang selamat dari kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Heju mengancam akan membunuh Kang Mu jika Misun tidak memberitahu di mana USB yang diinginkan. Demi nyawa suaminya, Misun memberitahu jika data yang dicari Heju ada di dalam handphone milik Kang Mu yang saat ini berada di dalam mobil. Yang namanya penjahat, tentu saja omongannya tidak bisa dipercaya. Untungnya, Kang Mu pura-pura pingsan hingga berhasil mengalahkan anak buah Heju. Saat ini, tujuan Kang Mu adalah menyelamatkan istrinya. Betapa kagetnya Misun melihat aksi Kang Mu. Selama ini, Kang Mu merahasiakan masa lalunya kepada Misun. Namun tidak ada waktu untuk marah karena mereka harus bekerja sama untuk lepas dari kejaran penjahat dan menangkap Jenderal Park. Mereka mengambil senjata yang ada di rumah Jungsan dan menuju markas di mana Heju berada. Kang Mu tahu lokasi tersebut karena dia pernah mengawal tamu VIP ke tempat itu. Setelah mendapatkan rekening, Heju atau yang disebut Jenderal Park segera mentransfer uang ilegal itu ke berbagai rekening luar negeri. Kang Mu yang sudah berhasil masuk ke dalam gedung mematikan aliran listrik sehingga transaksi tersebut tidak selesai dilakukan. Pasangan suami istri ini saling bekerja sama untuk menangkap Heju. Kelihayan mereka menembak tidak perlu diragukan lagi. Semua pasukan anak buah Heju yang sedang berjaga pun berhasil dilumpuhkan. Heju dan pengawalnya yang lain segera meninggalkan gedung. Kang Mu sudah menyiapkan jebakan bom. Kang Mu dan Misun menyamar menjadi bawahan yang menyelamatkan Heju. Tanpa curiga, Heju pun mengikuti mereka. Sayangnya, Jungruk masih sadar dan mencoba untuk menyelamatkan Heju. Kang Mu melawan Jungruk dan Misun bertarung dengan Heju. Walaupun di akhir adegan, Heju berhasil melarikan diri membawa mobil. Namun Misun sebagai mantan atlet penembak jitu menggunakan skill menembaknya untuk menghentikan mobil yang dikendarai oleh Heju. Hingga pada akhirnya, rekening berisi 3 triliun won itu berhasil didapatkan oleh Misun dan Kang Mu. Di luar gedung pun, pihak militer sudah menanti mereka. Karena bergerak tanpa perintah, Kang Mu dan Misun harus ditahan sementara. Semenjak Kang Mu membuka identitasnya, Kang Mu membantu Misun dalam menyelesaikan tugasnya. Banyak adegan yang keren dalam film ini. Selain itu, diselipi beberapa tingkah komedi. Gimana menurut teman-teman? Apakah tertarik untuk menonton versi full selama 105 menit?